Ya, itu sebenarnya sama dengan pengertiannya tentang udah berakhirnya semua sejarah dunia ini, ya. Atau dengan kata lain yang biasa kita dengar istilah kiamat. Ya. Jadi kiamat itu akhir zaman, dan akhir zaman itu kiamat itu adalah pas saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, itu pengertian akhir zaman. Tapi kalau zaman akhir, ya zaman akhir itu adalah zaman di mana dihitung sejak Tuhan Yesus datang pertama sekali, lalu dia melayani, lalu dia mati dan bangkit dan kembali ke surga. Nah, itu yang disebut sebenarnya zaman akhir. Jadi kita saat ini bukan di akhir zaman, tapi di zaman akhir. Oke. Nah, jadi zaman akhir itu Yesus mengkhotbahkannya di Markus 13 dan juga di dalam Matius 24, ya. Nah, di situ ada tanda-tanda, ya, tanda-tanda menjelang akhir zaman gitu. Tapi jelas sekarang kan zaman belum berakhir gitu kan. Tapi tanda-tanda itu Yesus sudah sampaikan kepada murid-murid pada masa yang kedua kalinya. Jadi memang Alkitab mengajarkan tentang sikap yang harus diambil oleh setiap orang percaya, ya, untuk berjaga-jaga. Maka Yesus memberikan misalnya satu perumpamaan dalam Matius 25 misalnya tentang perempuan bodoh dan perempuan bijaksana. Nah, jadi sikapnya harus seperti perempuan bijaksana yang senantiasa mempersiapkan diri dan menyediakan cadangan minyaknya. Karena apa? Sang pengantin itu kan tidak memberitahu kapan dia datang. Itu sebenarnya ilustrasi tentang Yesus itu juga kedatangannya itu dikatakan di dalam 1 Tesalonika itu seperti pencuri yang datang di waktu malam. Tidak ada yang tahu kedatangannya itu, ya. Jadi sikap berjaga-jaga adalah seperti perempuan bijaksana itu. Berarti sikapnya harus senantiasa bersiap-siap, ya, menjadi seorang pengikut Kristus, ya harus menunjukkan sikap-sikap itu dan dengan setia sampai akhir mengikut Kristus, karena perintah-perintah Tuhan Yesus juga ada di dalam Alkitab, ya, untuk mengikut Dia sampai akhir. Misalnya dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b kan dikatakan sana, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, itu yang mengatakan itu Tuhan Yesus, ya, di kitab Wahyu. Ya, jadi itu, jadi untuk setia sampai akhir. Ya, jadi seperti saya sampaikan di menjawab pertanyaan pertama tadi, kita bukan hidup di akhir zaman, tetapi di zaman akhir. Karena kalau kita mengatakan bahwa udah akhir zaman, ya udah selesai, udah kiamat. Kita sudah, Yesus Kristus sudah datang yang kedua kalinya, ya. Tapi sampai sekarang kan Yesus belum datang. Jadi sekali lagi itu harus dibedakan. Jadi sebenarnya kita hidup di zaman akhir. Nah, hidup di zaman akhir ini adalah hidup di zaman bagaimana Injil yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk dikabarkan ke seluruh dunia, itulah yang harus dikerjakan dan dilakukan, ya. Makanya kita dipanggil untuk memberitakan Injil sehingga orang yang percaya kepada Injil akan diselamatkan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka juga bagian di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan yang kekal secara real, ya, kehidupan kekal itu. Jadi kemudian di zaman akhir ini kita harus terus bersaksi, ya, bersaksi dan melayani Tuhan, ya, di zaman akhir ini. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kita memang adalah orang-orang yang mengikut Kristus, gitu. Jadi tanda mengikut Kristus apa? Tandanya adalah, ya, bersaksi. Kesaksiannya apa? Hidupnya, ya. Hidupnya itu harus menunjukkan apa? Menunjukkan kehidupan yang benar-benar mengikut Kristus, gitu. Dan juga apa? Melayani, ya, melayani di dalam gereja Tuhan, ya, melayani sesama melalui gerejanya. Itu yang harus dilakukan oleh mereka yang tahu dan sadar bahwa saat ini kita hidup di zaman akhir. Karena akhir zaman akan tiba. Meskipun kita tidak tahu kapan, itu bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Ya, jadi sikapnya harus seperti itu. Ya, pertama tentu kalau menghadapi orang seperti itu, kita harus mendoakan orang itu, gitu kan?
supaya Roh Kudus boleh menerangi hatinya. Jadi sampai akhirnya dia boleh mendengarkan Injil, ya, mendengarkan firman Tuhan, ya. Karena kalau dia belum percaya, belum mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali, ya memang tidak akan percaya itu tentang akhir zaman. Jangankan akhir zaman, percaya Yesus pun enggak, gitu kan? Jadi gimana dia mau percaya Yesus akan datang kedua kali kalau dia belum percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi untuk orang seperti itu memang Injil harus diberitakan terlebih dahulu supaya dia sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tentu kalau dia kan sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan percaya kepada Alkitab adalah firman Tuhan, gitu kan. Nah, jadi tentang kisah tentang zaman akhir dan akhir zaman itu ada di dalam Alkitab, ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berdebat dengan apa yang kita pahami, yang dia pahami, kalau dia tidak sama dengan kita titiknya, yang nggak ketemu, dia tidak akan bisa percaya akan hal itu, ya. Jadi kita tadi apa, pertama harus doakan, lalu beritakan Injil Yesus Kristus. Sesudah itu barulah kita lihat orang itu akan membaca Alkitab, ya kan. Nah, Alkitab yang berbicara tentang zaman akhir dan akhir zaman itu, maka dia akan percaya segitu kan. Iya, tantangan dan godaan buat anak-anak muda saat ini cukup berat, ya. Jadi bukan hanya sekarang hidup di zaman digital, ya, segala sesuatu bisa diakses, terus juga tantangan kehidupan akan masa depan juga begitu berat, ya. Ya, misalnya orang-orang berpikir ke depan akan seperti apa hidupnya gitu. Jadi banyak juga anak-anak muda sekarang hidupnya itu galau dan sepertinya kehilangan pegangan. Jadi satu hal yang harus dimiliki oleh pemuda-pemudi Kristen itu adalah yaitu percaya sepenuhnya akan kesetiaan Tuhan, ya, di dalam hidup. Percaya sepenuhnya akan kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu betul-betul dapat dipercaya, ya, bahwa Tuhan itu mampu untuk menyediakan apa yang diperlukan oleh pemuda-pemudi di dalam hidup mereka sekarang dan juga di masa yang akan datang dengan cara Tuhan sendiri. Jadi bagaimana supaya tetap setia, ya, tetap percaya kepada Tuhan, yaitu harus terwujud di dalam apa, kehidupannya setiap hari, ya, setiap hari harus terlihat gitu, ya, setia membaca kitab suci, setia berdoa, dan terutama juga setia beribadah di gerejanya, karena di gerejalah kita menemukan, ya, komunitas yang benar-benar komunitas yang saling mendukung dan saling menasihati. Karena itu anak-anak muda jangan punya kecenderungan untuk tidak beribadah di hari Minggu karena larut dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Nah, itu yang diperingatkan oleh penulis Ibrani, ya, Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan janganlah membiarkan atau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana dibiasakan oleh orang-orang lain menjelang hari Tuhan yang mendekat. Benar-benar dihubungkan dengan akhir zaman, ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, itu ininya yang sangat penting. Jadi secara pribadi, ya, harus menjadi orang yang setia baca firman, berdoa. Nah, secara komunitas hadir di dalam gereja, melayani bersama, saling mendukung, mendoakan. Nah, itu yang akan menjaga dan membuat pemuda-pemudi boleh menjadi setia ikut Tuhan.